Halo kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Oke kelas, pertemuan ini kali ini adalah lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya yang membahas tentang kriptografi ya. Kalau di sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita membahas teorinya, untuk di pertemuan kali ini kita akan bahas praktik dari teknik kriptografi ya yang kita bahas di sebelumnya, yaitu tentang kriptografi, substitusi, dan transposisi. Nah, beberapa contoh kriptografi klasik sudah saya jelaskan juga, yaitu salah satunya adalah teknik substitusi, Kaiser-Cipher, dan ROT13, dan ada teknik transposisi. Tetapi di pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah teori, sedangkan untuk di pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan metode kriptografi Kaiser-Cipher, ROT13, dan kemudian metode Wegener-Cipher. Oke, karena ini adalah praktikum, maka siapkan aplikasi yang saya sebutkan berikut ini. Nah, untuk praktikum ini, aplikasi yang kita gunakan adalah yang pertama, boleh menggunakan Visual Studio. Di sini saya sebut versinya bebas. Artinya untuk versinya itu sesuaikan saja dengan spek perangkat komputer kalian. Yang kedua, aplikasi lainnya. Nah, maksud saya di sini aplikasi lainnya ini adalah sesuaikan saja. Misalnya, teman-teman kelas keamanan informasi menguasai aplikasi A, menguasai aplikasi B, atau sedikit paham dengan aplikasi C, maka untuk aplikasi praktikum di kriptografi ini aplikasinya bebas. Ya, silakan saja menggunakan aplikasi apa saja, yang penting kalian paham. Nah, kelas keamanan sistem informasi, jika kedua aplikasi yang saya sebutkan ini tadi ternyata masih ada kendala dengan perangkat kalian, maka kalian bisa gunakan aplikasi yang sudah saya kirimkan include dengan materi pertemuan 4 ini. Jadi nanti ketika materi pertemuan 4 ini saya kirimkan melalui aktivitas di kelas virtualnya, maka di situ nanti akan saya kirimkan juga berkas berupa aplikasi portable ya, yang bisa kalian gunakan untuk melaksanakan praktikum kriptografi ini. Aplikasinya portable, tidak terlalu besar juga filenya, harapannya bisa berjalan di perangkat kalian masing-masing. Oke, saya ulangi lagi ya, bahwa kalau ada kendala dengan aplikasi Visual Studio dan aplikasi-aplikasi lain terkait dengan perangkat yang kalian gunakan saat ini, maka gunakanlah aplikasi portable yang sudah saya kirimkan include bersama video materi pertemuan 4 ini. Silakan diambil di kelasnya. Baik, kita mulai dengan Kaiser-Cipher. Oke, di pertemuan ketiga sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa teknik substitusi Cipher dengan metode Kaiser-Cipher itu algoritma yang digunakan secara default, bahwa algoritma yang digunakan oleh si Kaiser-Cipher ini adalah bahwa setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya. Bahwa setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya. Nah, kalau saya gambarkan seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, maka kita buat deret alfabetnya dulu, alfabet normal, ini di A sampai Z. Kemudian, oleh karena algoritmanya tadi menyebut bahwa setiap karakter digantikan dengan 3 karakter berikutnya, maka kalau kita ambil A dalam urut alfabet normal, maka A setelah digeser 3 karakter berikutnya, maka A sama dengan D. Nah, kalau sudah kita temukan bahwa A sama dengan D, maka kita buat di baris kedua. Di baris kedua ini yaitu baris ciphertext-nya. Nah, menyusun ciphertext-nya kita mulai dari karakter yang sudah digeser berdasarkan Kaiser-Cipher tadi, di mana A sama dengan D, maka urutan pertama di baris kedua atau di barisan ciphertext-nya ini adalah karakter D atau huruf D. Nah, untuk menyusunnya, maka kita mulailah mengurutkannya mulai dari D, kemudian sampai Z. Nah, setelah habis Z,
maka urutan berikutnya diulang kembali mulai dari A. Nah, itu adalah teori dari si Caesar Cipher-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuatkan ini dalam bentuk program? Caesar Cipher ini disebut adalah teknik substitusi yang paling mudah. Tapi, kalau karakter yang mau kita enkripsikan itu sudah sampai 1 halaman penuh, itu mau sampai berapa lama kita mencarinya. Oleh karena itu kita akan membuatkan programnya agar ketika kita mengenkripsikan beberapa teks atau bahkan banyak teks sekaligus dengan menggunakan metode Caesar Cipher ini, kita tidak perlu mencarinya secara manual seperti yang kita lakukan di sini. Nah, oleh karena itu kita mulai prakteknya. Baik, kelas keamanan sistem informasi, silakan siapkan aplikasinya. Berikut saya akan contohkan bagaimana cara memindahkan metode Caesar Cipher ini ke dalam bentuk program. Kelas keamanan sistem informasi ini adalah aplikasi portable yang saya sebutkan tadi. Saya tidak akan menjelaskan menu dan tools-tools yang ada di aplikasi ini. Nanti kalian lihat saja seperti apa saya melakukannya, dan saya kira ini aplikasi yang tidak asing ya, karena aplikasi ini sudah sangat familiar. Jadi saya berharap kalian juga bisa mudah menggunakannya. Baik, untuk prakteknya ini kita tetap harus berpedoman pada teori yang sebelumnya. Oke, kelas keamanan sistem informasi, perhatikan sebelum kita mulai prakteknya, maka kita harus memahami lebih dahulu apa yang dimaksud oleh teknik substitusi metode Caesar Cipher ini. Nah, sebelum kita menuangkannya atau menerjemahkannya dalam program, maka beberapa pemahaman. Yang pertama, apa yang dimaksud oleh si Caesar Cipher ini, terutama terhadap algoritmanya. Nah, algoritmanya tadi disebut bahwa setiap karakter, oke, perhatikan, setiap karakter ini satu variabel digantikan. Oke, ini di sini ada unsur operasi dengan 3 karakter. Oke. Nah, sementara kita menemukan ada 3 objek di sini. Objek pertama ini saya sebutkan misalnya ini adalah X, yang ini adalah Y, yang ini adalah Z. Oke, ada 3 variabel harus perhatikan. Maka ada karakter awal sebelum digeser, ada operasinya, kemudian ada karakter setelah digeser. Oke, langsung saja. Oke, kelas keamanan informasi. Sebelum kita menyusun tool-toolsnya di dalam halaman ini, maka untuk menyusun objek-objek apa saja yang mau dimasukkan ke halaman ini, kembali lagi ke definisi kriptografi, bahwa kriptografi itu terdiri dari ada pesan asli, ada pesan tersandi, atau ada plain text, ada ciphertext. Nah, pada proses perubahan antara plain text ke ciphertext itu disebut dengan enkripsi, sedangkan proses pengembalian pesan tersandi menjadi pesan asli disebut dengan dekripsi. Jadi untuk di praktikum Caesar Cipher ini kita akan membuat program untuk mengubah karakter dari pesan asli menjadi karakter tersandi. Kemudian kita akan mengubah kembali karakter tersandi menjadi karakter aslinya. Oke, kelas keamanan informasi, untuk lebih mempermudah nanti prakteknya, saya gambarkan dulu sketsa program yang akan kita buat untuk Caesar Cipher ini. Kira-kira nanti seperti ini dia gambaran formulir di programnya. Ada beberapa objek. Ini ada objek teks, nanti ada 2, kemudian ada text boxnya 2, kemudian command buttonnya 2. Oke, jadi nanti plain text ini kotak ini adalah tempat mengisi nanti pesan aslinya. Kemudian enkripsi ini adalah command button atau tombol untuk melakukan proses enkripsi, sedangkan ini adalah kotak teks tersandi atau pesan tersandi yang sudah dienkripsikan. Kemudian ini nanti tombol dekripsi adalah untuk mengubah kembali pesan tersandi ini menjadi pesan asli. Oke, jadi nanti metodenya seperti ini ya, kita isi plain textnya.
kemudian kita klik tombol enkripsi, maka hasil ciphertextnya akan muncul di sini. Nah, untuk mengembalikannya kembali ke dari ciphertext pesan asli, kita coba hapus dulu nanti pesan teks ini, pesan asli ini maksud saya. Kemudian klik tombol dekripsi, maka pesan tersandi yang ada di kotak ini harusnya ketika kita klik dekripsi harus kembali kepada pesan asli yang sebelumnya. Kalau tidak kembali, berarti algoritma yang digunakan tidak benar. Oke, nah ini gambaran kira-kira nanti. Ini gambaran nanti kira-kira untuk di formulir programnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke programnya. Kita susun sesuai dengan gambar yang ada di sini. Oke, baik, kita susun objeknya sesuai dengan yang ada di gambar tadi, di sketsa tadi. Ada text object, ini saya ganti jadi plain text. Kemudian textbooks. Teksnya saya kosongkan, tapi namanya untuk mempermudah nanti perhatikan kelas gambar analisis informasi, nama dari setiap objek ini boleh nanti kamu rubah saja ya, agar lebih mempermudah nanti monitor di kode programnya. Tidak harus, tapi untuk lebih mempermudah. Oke, ini langsung saja saya ganti. Untuk yang pertama ini tadi adalah untuk pesan asli, maka sebut di sini txt pesan asli, atau saya sesuaikan saja dengan labelnya saja ya. Oke, yang kedua, objek yang kedua objek yang kedua ini adalah command buttonnya tadi. Captionnya saya rubah menjadi enkripsi. Kemudian berikutnya tambahkan satu objek label lagi, ciphertext. Oke, kemudian textbooks lagi. Dan command buttonnya satu lagi. Oke, kelas ini sudah selesai objeknya. Sekarang kita buat kode programnya. Oke, saya ulangi ya sebelum kita masuk ke dalam program. Ini tadi adalah txt plain text atau pesan asli. Ini adalah tombol untuk enkripsi. Saya sebut tadi namanya cmd enkripsi. Ini adalah text box untuk pesan tersandi, dan ini adalah tombol atau command button untuk proses dekripsinya. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah enkripsi. Kita langsung saja ke tombol enkripsi ini ya. Bagaimana nanti caranya atau proses mengenkripsi pesan asli menjadi pesan tersandi dengan menggunakan Caesar Cipher. Kita terjemahkan, yaitu apa yang sudah disampaikan di teorinya tadi. Oke, langsung kita double klik tombol enkripsinya, kita masukkan. Oke, kelas saya ketikkan dulu. Oke, kelas saya ketikkan dulu kodenya, nanti saya jelaskan.
Baik, kelas ini beberapa variabel saya definisikan. Yang pertama adalah huruf, kalimat, pesan asli, dan pesan sandi. Nah, kalau kita merujuk tadi dari pemahaman dari Kaiser Ciper tadi, bahwa saya sebutkan tadi di awal tadi, oke. Tadi saya sebut bahwa algoritma tadi substitusi Ciper untuk Kaiser Ciper ini adalah yang pertama setiap karakter. Nah, setiap karakter ini saya anggap sebagai huruf. Oke. Setiap karakter itu saya anggap sebagai huruf. Kemudian tiga karakter berikutnya ini saya anggap sebagai variabel kalimat. Ini dia. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk lebih mempermudah dalam penulisan kodenya nanti, text box ini yang saya sebut tadi ini adalah txt plain text ini akan saya definisikan variabelnya sebagai pesan asli. Kemudian ini juga yang ciphertext txt plain, sorry ini bukan plain text ini ya, ini ciphertext. Terbalik nih. Oke, saya ulangi ya. Tadi objek ini saya definisikan text box plain text ini saya definisikan variabelnya di codingnya tadi itu sebagai pesan asli, dan txt ciphertext ini saya definisikan dia sebagai pesan tersandi, pesan sandi. Oke, kita kembali ke codingnya. Nah, kalau kita melihat lagi algoritma dari Kaiser Ciper ini, tadi disebut bahwa setiap karakter akan digantikan dengan 3 karakter berikutnya. Nah, kalau kita membuatnya manual, ya, Anda bisa kita dapat langsung ini A sama dengan D. Maka D kita pindahin ke sini. Artinya, kalau kita ingin mengenkripsikan stickom, maka kita tinggal cari di sini mana S. Bagaimana kita menuliskan programnya apabila kita ingin mencari, kalau tadi saya sebutkan ada kata stickom, maka untuk mencari kata stickom ini di ciphertext ya, kalau tadi di manual sudah saya contohkan. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam program, kira-kira bagaimana cara menuliskan kode programnya agar stickom tadi bisa ketemu dia ciphertextnya seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Baik, kalau dalam bahasan algoritma dan pemrograman, kalau saya tadi memilih S di plain textnya kemudian mencari di ciphertext ya, kembali saya memilih T, kemudian ada ciphertextnya, kemudian saya ke plain textnya I, kemudian ciphertextnya L, ke plain textnya K, kemudian ciphertextnya N, kemudian plain text O ke ciphertext R, dan plain text M ke ciphertext B. Nah, kelas keamanan informasi yang saya lakukan tadi, kalau kita melihat dari pembahasan algoritma pemrograman, agar kita mudah menerjemahkannya kepada kode program, menurut kalian, itu metode apa yang barusan saya lakukan? Memilih dari plain text ke ciphertext, kembali lagi plain text, ciphertext, kembali lagi plain text, ciphertext. Mudah-mudahan kalian masih ingat apa yang kalian pelajari di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, karena saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang algoritma pemrograman, langsung ya. Oke, nah di sini untuk mencari ciphertext dari plain text yang sudah kita sebutkan tadi, maka ada proses di sini yang disebut dengan proses perulangan, di mana setiap karakter ya, di setiap karakter kita akan mencari ciphertextnya
di mana setiap karakter kita akan mencari ciphertextnya. Jadi kalau tadi ada stickom, maka mulai dari S sampai M itu kita harus mencari ciphertextnya dari masing-masing karakter stickom tadi. Oleh karena itu, untuk di prakteknya, maka untuk prakteknya kita bisa menggunakan perulangan. Boleh memilih perulangan yang mana, menggunakan do while, atau while until, atau for next, atau yang lain. Dalam contoh ini saya gunakan for next, perulangan for next. Maka saya mulai mengetikkan, nanti saya akan jelaskan, saya ketikkan dulu. Oke, baik, kelas kawanan sistem informasi saya akan menjelaskan script atau kode program dari substitusi Casio Archiver ini. Yang pertama tadi saya sebut bahwa kita mendefinisikan beberapa variabel. Di antaranya ini saya sebutkan bahwa saya mendefinisikan di sini ada huruf sebagai string, kalimat sebagai string, pesan asli sebagai string, pesan sandi sebagai string. Nah, huruf di sini seperti yang sebutkan di awal. Jadi setiap karakter dalam plain text atau pesan asli itu kita definisikan sebagai huruf. Nah, kemudian di sini ada kalimat. Nah, kalimat ini merupakan nanti, kemudian di sini ada kalimat. Kalimat ini adalah penampung dari huruf per huruf yang kita enkripsikan dengan menggunakan algoritma kriptografi. Sedangkan yang ketiga ini ada variabel pesan asli. Variabel pesan asli ini adalah pendefinisian untuk objek txt plain text. Ya. Ini hanya untuk mempersingkat saja nanti di penulisan kode programnya ini tidak terlalu panjang. Kemudian berikutnya sama dengan pesan sandi juga sama ya. Ini kita definisikan variabelnya sebagai mewakili dari txt ciphertext. Oke, jadi pesan asli ini mewakili txt plain text ini. Sedangkan pesan sandi mewakili dari ciphertext yang ini, kotak teks yang ini. Oke, baik. Nah, untuk di perulangannya ini, di sini saya tuliskan bahwa for i sama dengan 1 to len pesan asli. Nah, untuk mencari ciphertext atau pesan tersandi dari plain text, dari kotak plain text yang ada di formulir ini, maka kita harus memulai mencarinya itu mulai dari karakter yang ke i, di mana i di sini pertama kali adalah 1 sampai sepanjang karakter yang ada. Jadi mulai dari i urutan pertama, di mana i adalah karakter dari plain text, hingga urutan terakhir yaitu sepanjang dari karakter yang ada di plain text ini. Nah, yang kedua di sini ada huruf sama dengan mit pesan asli, i, 1. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang mit ini. Mit ini adalah fungsi string yang terdiri dari left, right, mit. Sebenarnya pembahasannya di mata kuliah algoritma dan pemrograman di semester sebelumnya. Nah, mit ini digunakan untuk mengambil karakter dari plain text ini. Untuk ambil karakter dari plain text ini mulai dari karakter pertama hingga karakter terakhir. Jadi kita gunakan mit. Mit pesan asli, i, 1. Kita mulai mengambil karakternya itu mulai dari karakter ke i, di mana i sama dengan 1 dari karakter yang ada di txt plain text ini, di mana di sini txt plain text ini sudah kita definisikan variabelnya sebagai pesan asli. Jadi kita ambil mulai dari karakter yang pertama, ya ini karakter yang ke i, dari kotak plain text ini sebanyak 1 karakter dulu. Nah, kemudian di bawahnya ada kalimat sama dengan kalimat tambah huruf. Nah, kalimat ini adalah saya sebut tadi menampung dari huruf-huruf yang kita enkripsikan karakter per karakter tadi. Maka setiap huruf yang dienkripsikan itu akan ditampung di sini, yaitu di variabel kalimat. Nah, kemudian untuk mengenkripsikan karakter yang berikutnya, maka kita mulai ke i yang berikutnya, yaitu dengan perintah next. Next ini berarti kita mulai lagi mengenkripsikan untuk karakter yang i sama dengan i tambah 1, ini maksudnya ya, next ini berarti i yang kedua. Kemudian lanjut ke i yang berikutnya sampai selesai sepanjang karakter dari pesan aslinya. Setelah selesai, setelah seluruh karakter yang ada di plain text ini sudah dienkripsikan, maka
hasil dari enkripsinya yang kita tampung di kalimat ini kita tampilkan di kotak txt ciphertext, yaitu di kotak ini. Jadi saya ulangi bahwa karakter-karakter enkripsi yang sudah kita tampung di variabel kalimat ini setelah selesai semua, maka kita tampilkan hasil enkripsinya di kotak txt ciphertext, yaitu di kotak ini. Nah, bagaimana hasilnya? Kita coba dulu. Tekan F5 atau tekan tombol run ini. Oke, ini dia. Baik, ini dia formulirnya. Kita coba mengenkripsikan kata Stickom. Baik, kelas informasi nanti kita coba lagi untuk dekripsinya. Tadi adalah enkripsi, sekarang kita kembali ke kode programnya. Oke, next itu tadi kode program untuk proses enkripsi. Nah, sekarang bagaimana kalau pesan yang sudah tersandi tadi kita kembalikan lagi menjadi pesan asli? Nah, untuk kode program ya sebenarnya hanya kebalikan dari kode program yang ada di enkripsi ini ya. Nah, prosesnya hampir sama, hanya beberapa variabel nanti akan digantikan. Jadi kalian bisa langsung mengopikan kode program ini ke tombol dekripsi ini. Oke, langsung saja di copy. Oke, ini dia untuk command buttonnya si dekripsi. Nah, perintahnya di sini sebenarnya bersama, hanya berbeda nanti di sini ya. Kalau di proses enkripsi, maka yang kita enkripsikan karakter per karakter itu berdasarkan teks yang ada di objek pesan asli ini, di mana pesan asli di sini adalah txt plain text yang ini. Nah, kebalikannya untuk yang dekripsi ini yang kita enkripsi, yang kita dekripsikan itu adalah pesan sandi, yaitu pesan sandi di mana di sini adalah objek txt ciphertext yang ini. Maka ini kita ganti menjadi pesan sandi. Nah, kemudian apalagi yang dirubah? Yang dirubah adalah kalau proses enkripsi di algoritma sesuai dengan algoritma Caesar-Cipher menyebut bahwa setiap karakter akan digeser 3 karakter berikutnya. Berarti ada penambahan atau bergesernya itu menambah posisi karakter itu sebanyak 3 kali, tambah 3 di sini. Nah, kalau untuk dekripsi, karena kita ingin mengembalikan pesan tersandi menjadi pesan asli, berarti kita harus membalikan algoritmanya ini, yaitu yang tadinya bergeser 3 kali ke depan, sedangkan untuk dekripsi ini bergeser 3 kali tapi ke arah kebalikannya. Maka tanda plus ini kita rubah menjadi min. Nah, berikutnya setelah proses dekripsinya selesai, maka hasil dekripsi atau pengembalian pesan tersandi menjadi pesan asli tadi itu akan ditampilkan di kotak plain text ini. Maka objeknya yang ada di kode ini, yang tadinya ini adalah kotak ciphertext, kita rubah menjadi objek kotak plain text. Ingat kelas bahwa penamaan dari objek-objek ini tidak harus ini ya. Silakan saja sesuaikan dengan keinginan sendiri. Yang penting dia tidak menghilangkan tema dari setiap objek agar lebih mudah memonitornya. Nah, sekarang kita uji apakah proses dekripsi tadi berhasil. Ingat bahwa ketika kita mengenkripsi sebuah pesan, ketika kita kembalikan dia melalui proses dekripsi, maka pesan aslinya itu harus kembali ke pesan yang sesungguhnya. Nah, apabila dia berubah pesannya, berarti ada yang salah di algoritma proses dekripsinya ini. Oke, baik, kita coba uji proses dekripsinya ini apakah sudah berjalan baik. Nah, ini tadi kita coba masukkan dulu kata Stickom untuk kita enkripsikan. Oke, ini adalah karakter hasil enkripsi dari Stickom. Nah, sekarang kita kembalikan, kita uji apakah proses dekripsinya ini
sudah benar atau tidak. Maka kita hapus dulu plain text ini, pesan asli ini, yang ada hanya teks ciphertextnya atau pesan sandinya. Ketika kita tekan tombol dekripsi, maka harusnya pesan yang ditampilkan di kotak plain text ini itu harusnya adalah kata Sticom. Oke, sekarang kita mulai. Oke, baik. Ini berarti kembali di plain text-nya adalah kata Sticom, berarti algoritma yang kita buat di dekripsi ini sudah benar. Demikian tadi metode kriptografi dengan menggunakan teknik substitusi Caesar-Cipher. Nah, sekarang kita coba membuat latihan untuk yang berikutnya, yaitu yang disebutkan di awal. Teknik root 13. Oh ya, kalau root 13 ini silakan kalian uji sendiri nanti ya. Kalian coba sendiri karena ini hampir sama saja dengan Caesar-Cipher, hanya merubah jumlah pergeserannya. Sekarang kita coba dulu yang PyGeneraCipher ini. Yang ketiga. Oke, PyGeneraCipher di sini disebut bahwa secara default ya, pengamanan dari PyGeneraCipher ini adalah algoritma yang digunakan untuk teknik substitusi Cipher, yaitu di mana metode algoritmanya itu setiap karakter akan digantikan dengan karakter lainnya sesuai dengan key atau kunci yang diberikan. Saya ulangi bahwa secara default algoritma PyGeneraCipher ini adalah algoritma teknik substitusi Cipher, hanya berbeda sedikit dengan Caesar-Cipher. Di PyGeneraCipher ini bahwa setiap karakter akan digantikan dengan karakter lainnya sesuai dengan key atau kunci yang diberikan. Nah, kunci di sini bisa saja angka atau bisa saja huruf, kata, atau bahkan kalimat. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang angka. Bagaimana kemudian kita melakukan teknik kriptografi menggunakan PyGeneraCipher ini dengan menggunakan kunci. Untuk contoh ini kita gunakan dulu yang angka. Oke, siap-siap nanti untuk tugas penugasannya adalah menggunakan huruf. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masih bisa menggunakan formulir atau program yang kita buat di awal tadi untuk metode Caesar-Cipher tadi. Nah, perbedaannya tadi saya sebutkan adalah pada key. Kalau di Caesar-Cipher dia mengenkripsikannya itu dengan bergeser 3 karakter berikutnya dan sebelum sesudahnya. Maka kalau untuk PyGeneraCipher ini dia melakukan pergeserannya itu, penggantian karakternya itu berdasarkan key yang dimasukkan. Nah, kita tambahkan ada key di sini. Kita sediakan satu objek label. Oke, kita rubah objek text boxnya itu menjadi txt key atau txt kunci, silakan saja ya, sesuaikan saja. Kemudian teksnya kita hapus saja, ini teks yang ada di dalam. Nah, sekarang kita ke kode programnya. Nah, di mana perbedaannya dengan Caesar-Cipher tadi? Perbedaannya sebenarnya hanya sedikit saja untuk yang menggunakan angka ya. Untuk menggunakan huruf nanti ada penambahan beberapa variabel. Nah, di menggunakan angka ini kita cukup mengganti, kalau tadi disebut di sini, kita coba lihat kembali apa yang dimaksud dengan PyGeneraCipher. Secara default algoritma teknik substitusi Cipher dengan metode PyGeneraCipher ini adalah setiap karakter akan digantikan dengan karakter lainnya. Setiap karakter akan digantikan dengan karakter lainnya. Ini kalau definisinya bersama dengan Caesar-Cipher tadi ya. Hanya karakter lainnya yang dimaksud di sini, kalau di Caesar-Cipher itu adalah 3 karakter berikutnya, sedangkan untuk PyGeneraCipher karakter lainnya ini adalah karakter yang berdasarkan key atau kunci yang diberikan atau yang diinputkan. Nah, di situ dia. Maka bisa kita ambil kesimpulan yang harus kita rubah adalah pada proses atau pada baris algoritma yang ini, pada baris kode yang ini, tambah 3 ini, kita merubahnya dengan key, ya. Kita merubahnya dengan key atau kunci.
Maka plus 3 ini kita merubah, ini 3 ini kita rubah dengan sesuai dengan apa yang disebutkan di penjelasan si Pajero Chipper ini. Karakter lainnya yaitu sesuai dengan kunci, maka 3 itu sesuai dengan kunci. Maka ini bisa kita ganti dengan objek kunci. Objek kunci ini tadi dimana objek ini kita sebut tadi namanya adalah, nama objeknya yaitu txt-key. Di sini menjadi huruf sama dengan karakter ASCII huruf tambah txt-key, key text. Karena objek yang kita masukkan ke sini tadi saya sebutkan adalah angka, maka kalian bisa merubah atau menambah objek ini dengan kata val ya. Val artinya dia akan merubah angka string atau karakter yang ada di kotak itu menjadi angka, sehingga dia baru bisa dijumlahkan dengan ASCII-nya si huruf ini. Nah, setelah ASCII-nya masing-masing ini, setelah ASCII-nya si huruf itu karakter di pada plain text ini sudah dirubah, kemudian dijumlahkan dengan nilai yang ada di kunci ini, maka baru dicari karakter dari hasil penjumlahan ASCII dari huruf dengan value kunci yang ada di sini. Maka itulah kemudian yang dijadikan atau yang akan dienkripsikan dengan menggunakan Paginary Cipher itu. Nah, untuk proses dekripsinya itu sama berarti ya dengan yang saya perlakukannya sama dengan Caesar Cipher tadi. Kita copy kode program yang ada di enkripsi ini, kemudian kita berubah beberapa baris program yang ada di sini. Berarti kalau di Caesar Cipher tadi kita merubah tanda operatornya ini menjadi min. Nah, untuk dekripsinya Paginary Cipher ini pun sama ya, sama dengan ini. Rubah saja dengan tanda min. Ya, tinggal di copy programnya ini, kemudian gantikan ke proses dekripsi yang ada di sini. Kemudian rubah operator plusnya ini menjadi min. Nah, itu untuk angka. Nah, kemudian untuk pengujiannya silakan langsung tes nanti ya. Saya tidak akan mengujinya dulu karena masih beberapa materi akan saya sampaikan. Jadi prinsipnya sama saja ini dengan Caesar Cipher tadi, hanya perbedaan di key tadi. Nah, itu untuk yang menggunakan angka. Bagaimana kalau menggunakan huruf? Misalnya kalau key-nya itu, kalau angka ini hanya angka langsung berarti bisa dijumlahkan di sini ya, bisa dijumlahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau huruf? Nah, itulah yang akan menjadi tugas kelas keamanan sistem informasi untuk membuat program sederhana proses enkripsi dekripsi dengan menggunakan teknik kriptografi Paginary Cipher, yaitu teknik substitusi metode Paginary Cipher. Kalau di sini sudah ditentukan menggunakan key angka, sekarang kalian buatkan di tugas itu adalah menggunakan key atau kunci menggunakan huruf, kata ataupun kalimat seperti yang berikut ini. Baik, kelas keamanan sistem informasi untuk soal atau tugas di pertemuan keempat ini adalah untuk membuat program sederhana untuk proses enkripsi atau merubah pesan asli menjadi pesan tersandi dengan dua metode kriptografi, yaitu yang pertama metode kriptografi substitusi menggunakan teknik Caesar Cipher, yang kedua menggunakan teknik Paginary Cipher. Nah, yang pertama ini soalnya adalah enkripsikan pesan ini menggunakan Caesar Cipher, sedangkan yang kedua menggunakan teknik Paginary Cipher dengan kunci sebagai berikut. Nih, kalau di tadi yang saya jelaskan itu menggunakan kunci angka, sekarang kalian cari atau buatkan programnya menggunakan kunci huruf ini. Nah, hasil dari ataupun jawaban dari soal atau tugas ini kalian screenshot programnya, modul programnya itu dan kode programnya. Berikut hasil enkripsi dari masing-masing metode tadi, kemudian muat dalam file Microsoft Word dengan nama filenya cryptography 2 nama NIM. Jangan lupa identitasnya ini. Oke, nanti dikirimkan di tanggapan penugasan di pertemuan ini, kemudian segera dikirimkan ya sebelum pertemuan berikutnya. Oke kelas, demikian pertemuan kita kali ini.
Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.